để nhận huy chương. And now the silver medals, the bouquets and mascot will please welcome. Selamat siang, selamat datang di ikutan podcast Pak Bung. Kalau manggil Pak kayaknya biasa manggil Pak sih nih. Kalau Bung aja lah ya, apa Bung apa Bro, Afad Fadli dengan atlet juga ya namanya dengan kawan-kawannya. Iya, atlet. Yang tadi pagi juga habis audiensi sama Pak Bupati. Dan sekarang setelah audiensi dengan Pak Bupati kita undang juga ke sini. Kita mau ngobrol-ngobrol juga ini. Siapa? Selamat datang Pak Afad Fadli ya. Afad Fadli. Jadi bersama ini sebelum lebih dalam sih kita nanyain tentang e-sport. Jadi Waikanan ini punya kebanggaan juga lah. Ternyata kita juga bisa ngadain namanya turnamen ini Piala Bupati ya. Yeah. Jadi sebelum itu perkenalan dulu lah kita. Pak Afad Fadli ini dari mana? Di Waikanan tinggal di mana? Terus pasukan-pasukan ini ada pasukan hitam, pasukan putih ya. Bajunya beda-beda ini. Beda-beda. kita ngobrol-ngobrol lah. Sekarang perkenalan dulu deh. Terus terbentuknya seperti apa? Awalnya gimana sih muncul dari ESI ya, ESI e-sport. Silakan Pak Afad Fadli. Nah, coba mungkin cerita. supaya lebih dekat juga kita panggil Pak Kadis nih, Boleh. Bang Ari lah Bang ya. Ari lah, boleh, mungkin boleh. makasih Bang Ari telah diperkenankan untuk ikutan podcast. Nah, kalau untuk saya sendiri, nama saya kan Afad Fadli. Afad Fadli. Nah, saya ini kebetulan putra dari Kasui Waikanan. Kasui Waikanan, namun dari pasca SD, SMP, SMA, kuliah di Karang. Nah, kita pulang ke Waikanan. Jadilah ketua ESI. Nah, untuk pertama kali ESI Waikanan itu hadir sebetulnya dari pusat, dari jajaran PBSI dibentuk. Kalau ketua kita di PBSI kan Budi Gunawan. Oke. Budi Gunawan, lalu di provinsi sendiri itu Kabinda. Kabinda juga ketua hariannya ada Bang Iqbal Ardiansa, lalu di Waikanan saya sendiri. Kita dapat mandat itu pertama kali di Waikanan itu tahun 2020. Namun kan COVID, jadi COVID kita mau melakukan proses pelantikan, surat mandatnya hingga pelantikan itu kita di tahun 2021. Maka kita akselerasi untuk membentuk program-program pasca dari pelantikan. Oke, jadi terbentuknya 2021. Jadi ESI ini Electronic Sport Indonesia. Ya. Oke. Dan ini sudah jadi cabang olahraga karena podcast kemarin dengan Pak Kadis Polda masuk cabur ya. Masuk. Dan secara global dunia juga ini masuk Asian Games ya kemarin kan. Jadi memang sudah suatu hal yang positif lah karena main game ini bukan cuma untuk ngisi doang, jadi olahraga juga. Jadi sebelum masuk situ ngumpulin anggota nih kayak mana nih? Jadi kita berapa tim awalnya nih sebelum terbentuk tuh? Jadi pertama kali kita dapat surat mandat itu di tahun 2020 awal kita langsung buat ESI Scouting Talent pertama. Mungkin sempat dengar Scouting Talent, terbentuklah tim Mobile Legend. Oh, awal Mobile Legend karena melihat peminat Mobile Legend. Kita Scouting Talent pertama, terbentuk tim. Cuma kita masih dalam proses penjaringan. Lalu waktu itu kita cobalah ikuti turnamen di Bandar Lampung. Mungkin karena ada beberapa hal yang memang belum mereka ketahui, kita bawa ke Bandar Lampung, down lah mereka. Sempat timnya sempat agak bubar gitu bisa kita bilang. Lalu yang kedua itu kita ada Porkap kan waktu itu, Pekan Olahraga Kabupaten. Nah, di situ juga kita melakukan kompetisi penjaringan juga. Ketemu mereka ini di Porkap sama Piala Gubernur. Atletnya ya, atlet juara kita dari yang kita pede lah kita bawa. Nah, mereka ini ketemu di Porkap sama Piala Gubernur, kita coba masukin. Alhamdulillah juara 2 masuk dari Free Fire. Terus kalau turnamen itu berarti di Lampung sudah rutin ya sekarang? Kalau untuk turnamen alhamdulillah hampir setiap minggu itu pasti ada. Turnamen. Oke. Terus kembali lagi yang ke kita deh. Jadi kembali ke kita, jadi sudah berapa kali tersaring lah ya. Jadi itu ambil dari kecamatan apa kita kumpul di kabupaten sih? Kalau untuk Piala Bupati ini uniknya kita coba keliling dulu Pak. Oke. Pak Kadis pertama kita misalkan di Kasui, lalu Banjit, lalu nanti kita ke Waituba. Jadi keliling 15 kabupaten. Nah, alhamdulillah setiap 15 kabupaten itu punya turnamen masing-masing. Oke. Jadi nanti kita simpan juara 1, juara 2, juara 3.
Nanti kita coba tandingin di Piala Bupati ini. Karena setiap bulan itu pasti ada satu kecamatan turnamen. Jadi daripada mereka turnamen kecil lokal, sudah kita buat kita buat Piala Bupati. Kapan sih jadwal rencana turnamennya kapan? Insya Allah di tanggal 6 Agustus. 6 Agustus. Oh, itu berarti dengan hari bulan kemerdekaan ya. 6 Agustus sudah mulai proses. Biasanya berapa lama sih kalau misalnya kita lomba itu atau itu pertandingan itu? Kalau untuk pertandingan satu divisi game, misalkan ML, Free Fire, lalu PUBG sama PES, karena kan nanti kita ada 4 pertandingan. Itu satu pertandingan 2 hari. 2 hari, jadi kita sistemnya kualifikasi online. Lalu nanti baru di grand final tanggal 6 Agustus kita lakukan di GSG Kabupaten Waikanan. Maka kita siapa tahu dengan Bang Ari ini bisa promo juga. Ya, hadirlah di Piala Bupati Kabupaten Waikanan. Terus itu juga kayaknya bukan hanya per kecamatan ya, ada umum juga kan? Memang sengaja kita buka open karena tadi itu latar belakangnya. Pertama kan kawan-kawan ini pengen kita bentuk dulu mentalnya. Biasa main di lokal, sudah hebat. Ada juga yang star syndrome kadang merasa paling hebat. Ya, jadi kecamatan masing-masing merasa paling hebat. Udah kita buka open, ketemuin semua dengan kabupaten lain, dengan Bandar Lampung, dengan provinsi, biar mindset dan mentalnya tetap terukur terjaga. Jangan bentar-bentar sudah menang star syndrome. Juara Kasu ini lawan di Kasu pas dia masuk kabupaten kalah lagi sama yang Waituba nih. Ini kalau nggak salah kalau umum juga kayaknya dinas PTSP juga ngundang satu tim ini 5 orang ya. Satu tim itu 5 orang kan. Satu cadangan ya kalau nggak salah. Dan yang sekarang yang mau di turnamen dilombakan ini yang Mobile Legend ya. Semua divisi game. Yang pertama Mobile Legend, yang kedua Free Fire, yang ketiga PUBG, yang keempat PES. PES juga kita masuk. PES juga kita masukin ya. Jadi memang masih terbuka ini? Masih terbuka. Sampai penutupannya kapan? Kemungkinan sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 Juli ini ya. Oh, ini bisa kita tampilin duluan nih sebelum mulai. Jadi masih bisa ya. Masih bisa sampai tanggal 20. Maka tolong promoin lah, Bang. Boleh. Itu pendaftarannya berapa? Satu tim berapa tuh? Satu tim kalau buat PUBG yang regu yang 5 orang itu 50. Jadi satu orang 10.000 lah. Tapi kalau untuk PES kita 20 gitu. Ya masih ikut-ikut lah. Dan 5 orang tim mudah lah. Sini banyak kok. Saya dalam arti saya ngeliat beberapa teman-teman juga banyak yang main. Ini kan usia ini nggak bukannya ini ya. Ada yang masih anak-anak, dewasa, remaja sampai tua pun ada yang main ini. Jadi memang nyasarnya ke banyak segmen lah. Iya. Jadi kita jangan alergi dengan teknologi karena posisinya kita ini apa ya? Ini kalau dulu kan janganlah sakit buat apa kan. Kalau sekarang malah jadi cabur dan Indonesia kemarin kalau nggak salah menang juara 2 ya di Asian Games. Bener. Ya, itu membanggakan. Jadi Indonesia ini banyak potensi. Nanti kita segmen kedua tetap Pak Afat atau kita ngobrol sama atlet cabornya lah ya. Kasih Pak Afat untuk segmen pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang segmen kedua saya ketemu sama atlet tetap namanya ya. Atlet dari SI Waikanan. Siapa kita? Ahmad Sakti namanya. Ahmad Sakti. Ini asli dari mana? Kasui, Bang. Oh, Kasui ya. Jadi emang sumber awalnya dari Kasui itu banyak juga nih potensi ini nih. Jadi cerita dulu dong, kalau ini awal gabung di SI terus udah ikut turnamen berapa kali ini? Silakan Pak. Apa namanya? Ahmad Sakti. Ahmad Sakti. Silakan Pak Ahmad, ayo. Pertama ya. Bro Ahmad. Rombongan apa tim apa masih waktu itu orang? Masih ini musuhan itu. Oh, masih musuhan sama Afat tadi? Bukan. Sama dia orang ini ketemu tim ya. Oh, ketemu timnya musuhan. Satu tim jadi akhirnya sekarang. Iya, sekarang nyoba-nyoba jadi satu tim. Sering ikut turnamen juara. Ini SMP apa SMA? SMA. Oh, SMA di? SMA 1 Kasui. SMA 1 Kasui. Jadi ya tahu-tahu nggak diizinkan zaman dulu, terus ada Asian Games bawa pulang-pulang bawa emas. Jadi diizinkan juga main seperti ini. Jadi cerita dong, emang hobi apa awal-awal yang ngelihat main apa? Free Fire doang. Oh, Free Fire. Mobile Legend nggak? Main, tapi jarang gitu. Lebih ke Free Fire. Iya. Jadi memang ada segmennya lah. Kalau cabur itu kan ini bola kaki, bola tangga. Ini Free Fire-nya ya. Oke, sudah ikut yang turnamen Lampung? Sudah. Ya. Yang kemarin juara itu dari Waikanan? Yang mewakili Waikanan? Iya, mewakili. Terus orang tua gimana nih? Alhamdulillah support, Bang. Oh, support ya. Support. Setuju.
Jadi kalau ini masih positif, udah pernah nongkrong nggak jelas. Ini ada turnamennya ngikut. Jadi sekarang orang tua juga udah mulai ngelihat lah bahwa ini bukan ancaman lagi. Tapi belajar tetap ya. Iya. SMA kelas? Kelas 2, naik kelas 2. Nah, naik kelas 2. Nanti kelas 3 istirahat bentar lah mau ujian. Iya, Ya enggak. Terus berapa saudara nih sekali ngobrol deh dikasih? 2 saudara. 2 saudaranya laki perempuan adik? Laki, adik perempuan. Oh, adik perempuan. Main juga jangan-jangan perempuan? Enggak, masih Oh. 2 tahun. Oh, masih 2 tahun. Jangan diracun dulu. Minimal pas itu umur berapa sih kalau anak-anak main yang udah bisa paham? SD udah banyak, Bang. Iya. Anak saya masih mau TK aja udah main Nah. itu. Free Fire SD itu. udah banyak. Cuman memang kita batasin lah mungkin di ininya. Kalau masih kecil kan masih inilah. Tapi kalau SD, SMP sudah, apalagi SMA ya udah jadi malah ikut turnamen ya. Iya. Jadi terus kendalanya apa sih? Sinyal nggak sih atau kayak mana sih kalau Iya, bisa waktu dikasih? piala gubernur di sana sinyal. Dikasih memang bagus, Bang. Oh, kasih bagus. Gubernur kok sinyal sih? Itu Iya, waktu koleksi di sana- dong buat gubernur. Nggak ada Turnamen jangan yang wifi-nya. susah sinyal dong. Itu wifi dari mereka kan? Enggak ada. Oh, jadi kita sendiri. Iya sih. Jadi kalau misalnya kesalahan, kita main nih udah mau menang misalnya, terus sinyal kita hilang atau down, itu kan kesalahan teknis tuh. Iya, ya itu nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Oh, jadi kita harus pastikan kita juga Iya. cukup kuotanya, karena itu nggak ditanggung sama panitianya. Oh, tapi padahal teknis sudah mau menang tinggal dikit lagi sinyal hilang. Wah, jadi nggak ada kesalahan kayak gitu ya. Iya. Terus apa sih hadiah-hadiahnya gimana sih kalau misalnya di gubernur kemarin? Ya dapet apa? Handphone? Jangan-jangan. Enggak. Sertifikat sama uang. Oh, sertifikat dan uang pembinaan. Iya. Terus secara nasional nih, kemarin kan Indonesia kan juara 2, saya bahas sama Pak Afat tadi, juara 2 Asian Games kalau nggak salah. Itu kalau misalnya dimenang di gubernur, apa naik lagi ke tingkat pusat? Ada nggak sih jalurnya? Apa kabupaten apa yang juaranya di gubernur itu nanti diundang deh di pusat? Biasanya main di kalau pusat. kayak gitu, misalnya juara nih di Pilgub, di Bupati nggak main nggak main penyisian, langsung ditunggu di semifinal gitu. Langsung ini, karena habis nanti yang Iya. dia menang juara gitu kan dinilai itu. Iya. Tapi kan ini tim kan? Iya. Tim itu bisa berubah kan? Iya. Jadi kalau tim kita berubah lagi dengan ini ya tergantung juga kalau tim yang kemarin menang, tapi belum tentu dengan tim yang lain karena jolinya beda lagi nih. Iya. Ya kan? Sekarang timnya apa nama timnya? Biasanya ada nama nih. Tim bubar. Oh, kok tim bubar? Iya, namanya tim bubar. Oh, singkatan bubar. Oh, ya. Jadi memang sudah mulai masuk. Nanti pas di turnamen Bupati Cup sebagai panitia atau pemain? Pemain. Pemain tapi yang langsung masuk ininya ya. Iya. Iyalah, jangan diadu yang baru-baru main. Tapi jangan salah loh, PTSP ini banyak alumni-alumni yang lama loh. Ya, Yoga Depri Iya. orang lama-lama tuh. Pemain cuman nggak ikut turnamen. Jadi jangan mensepelekan juga tuh. Jadi makasih mungkin teman-temannya kita ajak ngobrol sedikit-sedikit lah. Iya, Yuk. iya. Ayo. Ya, Free Fire juga ya. Iya. Siapa kenalan dulu lah? Tri Iwansyah namanya. Triwansa Kasih juga. Dari ini Bardatu. Oh, Baradatu Setia Negara. Iya. SMA? Udah lulus. Oh, udah lulus. Terus sekarang udah lebih fokus dong seharusnya. Udah harusnya jadi juara dong selain panitia. Jadi itu ketemu tim itu gimana tuh? Chemistry-nya kayak mana tuh? Tuh awalnya tuh kayak mana itu random sih bang. Oh, random. Ketemunya pas kapan? Kenalnya dengan yang Kasih kayak mana tuh? Kenal teman-teman yang lain? Ketemu di satu turnamen, di satu pertandingan gitu kan. Nah itu Cocok. apa? Juara kejar-kejaran itu bang. Kalau saya juara satu, Dia mereka juara Ya udah kita gabung aja nggak ada yang kalahin kan? Iya. Pintar juga kalau orang kumpul-kumpul begitu. kekurangan tim kita orang, kita tarik mereka gitu. Itu ada pembagian nggak sih? Biasanya kan ada Free Fire, dia ada bagian serang nih, ada bagian apa? Udah tahu kalau udah nyambung sih, udah lu serang bagian sana, gue bagian sini. Ya itu pembagian juga bang. Biasanya namanya itu raser sama support. Oh, oke. Tapi kalau udah biasa, udah tahu dia mau kemana udah nggak perlu diatur lagi ya. Ya. Jadi memang udah yang ada 5 ya berarti ya, yang udah jalan terus nih ya. Tim bubar tadi ya. Iya. Jadi tim bubar ini sudah ya nanti saya ingat lah. Nanti kalahin tim nyatu lah nanti PTSP ya. Kita lawan dulu tim bubar ini. Tapi memang bukan dalam arti bersaingnya sehat lah. Kita kan banyak hal positifnya kalau kita banyak nambah kawan. Ya kan. Dulu SMA 1 Bradatu saya kalau di Bradatu banyak Apa itu? yang tempat main kumpul.
Banyak sih. Sekarang banyak tempat nongkrong gitu. Bang. Tempat nongkrong di mana di Baradatu? Di ini tempat apa dulu? Bang? Tempat nongkrongnya. Oh, tempat nongkrong. Itu kadang dicampur asri tempat kafe-kafe kecil gitu. Oh, kafe-kafe kecil. Kalau di kecamatan ada wifi juga, cuman anak-anak main itu di aulanya. Jadi makasih dan lanjut lagi lah. Ini berarti mewakili Baradatu lah, walaupun nanti satu tim sama bubar tadi ya. Nah, kita lihat lah. Nanti saya pantau juga lah tim bubar ini. Jangan sampai kalah orangnya. Ya minimal juara lah. Ya lanjut, makasih. Ini atlet juga, cuman ini kalau dipakaiannya bukan pakai kaos lagi, udah kayak setengah manajer. Siapa kita? Nama Markus Lintang Ferdi. Markus Lintang Ferdi. Dari Baradatu, Kasui? Baradatu juga. Mas tim bubar juga? Iya. Oke, ini kita ngobrol tim atlet yang tim bubar lah namanya. Apa sih singkatan bubar itu? Bukit Baradatu. Kan ada orang Kasui itu. Ya, tapi dia ngikut kalau banyakan Baradatunya ya? Iya. Oh, bubar Biar itu. bagus itu. Biar bagus bubar. Biar mencolok. Ya biar muncul lah. Jadi emang rata-rata berarti 5 itu 2 orang Baradatu, berapa orang Baradatu? Cuman 4 pemain. 4 pemain. Iya. 2 dari Baradatu, 1 Kasui, 1 Dari Bukit Kemuning. Oh, dari Bukit, makanya bubar tadi ya. Iya. Yang Kasui susah nyatuin namanya ya. Bubar Sui jadi nanti kan susah Iya. kan. Bukit Baradatu. Oh, jarang Bukit juga. Iya. Tapi mainnya di Baradatu. Iya, Sering gabung. sering. Oke, awalnya main kayak mana sih sekarang? Udah lulus juga? Belum, masih kelas 12 ini. 12 itu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 SMA. Iya. Oke, jadi yang tadi lulus ya sekitar itulah ya, hampir seumuran lah berarti kan. Iya. Jadi kalau emang awal main umur berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Tapi sekarang sudah banyak pengembangan game. Iya. Jadi mainnya apa dulu awal? Mobile Legend. Emang dari awal Mobile Legends, Iya. tapi sekarang sudah masuk ke Free Fire. Iya. Semenjak rilis itu langsung pindah game. Oh, pindah game sebenarnya rilis. Oh, jadi sekarang udah ke Mobile Legends lah. Tapi Free Fire masih bisa lah main-mainnya. Udah nggak bisa Free Fire, lagi. maksudnya Mobile Legend dulu kan. Oh. Nah, Free Fire rilis langsung main gitu. Pindah game Oh, gitu. pindah. Iya. Apa sih bedanya Free Fire Mobile Legends? Orang kan jangan nggak tahu nih. Bedanya di mana sih? Seru aja Free Fire mainnya nembak-nembak. Oh. Kalau PUBG sama juga kan? Iya. Yang satu lagi terakhir apa? PES. PES itu di PlayStation, PS. Oh, di PS. PS3 biasanya. PS3 biasanya. Itu juga ada turnamen nanti ya. Iya, ada. Dan kita ikut semuanya. Kita ikut di mana nih? Yang bubar ikut di mana nih? Bubar Free Fire. Free Fire. Iya. Oke, semoga sukses lah tim bubar ini. Bukit Baradatu. Oke, kasih bro. Ya, sama. Bubar Bukit Baradatu. Nah, sekarang kita closing statement sih terakhir nih. Apa sih sebenarnya tantangan lah? Tadi ada beberapa juga turnamen masalah sinyal juga ada, atau daerah-daerah tertentu yang sinyalnya hilang tuh susah. Apa tantangan terbesar jadi di ESI Waikanan? Terus harapan deh bro, Afar Wali nanti cerita deh gimana sih? Kalau untuk tantangan tentunya karena kan kita ini organisasi. Nah, organisasi kan kumpulan. Nah, sekumpulan itu tentu kita harus mengharmonisasikan keanggotaan pengurus karena kan kita organisasi ini nggak begitu terlalu ada digaji gitu kan. Oh iya, benar. Tentu harus mengikat mereka dengan harmonisasian. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau untuk tim sendiri, tim kita atlet lah bisa kita bilang, tentu untuk ngejaga semangat mereka, jangan sampai mereka star syndrome itu, karena yang bakal ngancurin itu yaitu hilang semangat, lalu udah ngerasa paling hebat di kelas kecamatan ataupun kabupaten, kita kirim ke tingkat yang lebih tinggi, mereka hilang semangat dan kaget. Karena kita kalau untuk harapan ke depan, karena kan kebetulan nanti di bulan 11 insya Allah akan menghadapi Porprov, kita masuk dalam salah satu kontingen nanti. Pertandingan kita belum dapat ketentuan dari provinsi untuk ESI sendiri, tapi setelah itu kita akan persiapkan Porprov secara matang. Maka dari Piala Bupati ini kita mempunyai harapan juga terbentuk seluruh dari PES, lalu dari PUBG maupun Free Fire maupun Mobile Legend untuk menghadapi Porprov. Kita insya Allah akan menyumbangkan medali lah untuk Kabupaten Waikanan. Optimis ya, keren. Kita optimis lah. Itu semua kabupaten ikut ya? Ada perwakil kabupaten atau kayak mana tuh? Kalau apa umum juga di yang provinsi itu? Kalau Porprov tentu dari seluruh kabupaten. Kalau untuk
event-event seperti kita Piala Bupati umum untuk klub-klub, untuk pemain-pemain yang gemar gitu. Tapi kalau untuk Porprov kan tingkatan kabupaten, mengharumkan nama Kabupaten Waikanan lah. Kita ingin itulah. Kita bawa nama Kabupaten Kabupaten Waikanan. Waikanan. Kalau mau dikirim berapa tim tuh Nah, rencana? karena kan kalau misalkan ikutin dari peraturan regulasi dari SEA Games ataupun dari PON, itu biasanya ada 6 tim. Tapi kan untuk Porprov ini belum keluar regulasi dari berapa tim yang akan dipertandingkan. Nah, tapi kita setiap kontingen nanti kita persiapkan satu. Karena kan kita regu. Kalau yang sendiri itu yang single cuma yang PES. PES single kita regu. Tapi kita 3 tuh ada semua tuh, 4 itu ada semua tuh. Ada. Potensi kita ada lah ya. Potensi ada. Apalagi anak-anak yang tadi barusan podcast itu kita pede lah kita bawa. Iyalah, Tapi udah jangan yakin merasa lah. star syndrome. Jangan star syndrome lah. Itu kita nyuri-nyuri nomor 1, nomor 2 tuh. Tapi nomor 1, nomor 2 di wilayah kita. Nanti orang Pringsewa segala macam ada juga nomor 1, nomor 2 ya. Jadi jangan kita puas di ini. Tetap terjaga lah. Jadi harapan kedepannya untuk ini untuk SC Waikanan ini seperti apa, berkembangnya seperti apa nih? Nah, kita berharap kemarin itu di Banjit masuk desa itu mati lampu, Pak Adi. Mati lampu. Jadi eventnya ditunda sampai 3 hari sampai besoknya. Nah, uniknya setiap kita menghadapi turnamen-turnamen lokal di kecamatan itu ada warung-warung ataupun ada UMKM itu mereka tumbuh beli. Jadi perputaran ekonominya pun aktif. Nah, makanya waktu itu tahun ini di Desember pasca Covid di pusat PBSI Pasenda Guno kan menggelarkan turnamen Piala Dunia untuk di Bali untuk menghidupkan kembali lagi perekonomian melalui dari e-sport. Iya, jadi mendukung UMKM juga ya sport ini karena kita keliling-keliling ya. Oke, sukses terus buat SC Waikanan, Pak Afat dan tim atletnya. Amin. Semoga ke depan kita makin banyak keluar atlet-atlet lah. Apalagi kita bisa udah target ini nih, target medali loh. Wah, berarti sudah agak pede nih. Tapi pede harus belajar terus, ini berkembang terus, permainan harus berkembang terus. Jadi biasanya ada yang hal baru atau ada trik baru misalnya. Jangan mudah puas juga dan semangat terus. Siap. Makasih udah hadir di Ikutan Podcast. Selamat siang dan selamat belajar terus. Salam olahraga. Salam olahraga.